Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Setelah pada sesi sebelumnya, kita telah mempelajari konsep karya tulis ilmiah secara umum. Kali ini kita akan membicarakan tentang konsep penelitian tindakan kelas atau yang disingkat dengan PTK. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bentuk kegiatan penelitian, khususnya penelitian tindakan, merupakan salah satu bentuk kegiatan karya tulis ilmiah. Hal ini disampaikan secara umum maupun yang sudah diatur melalui buku 4 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini kita akan membahas konsep penelitian tindakan kelas atau PTK, ya, sampai nanti bagaimana melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Tujuan dari sesi ini adalah diharapkan nanti para peserta pelatihan ini mampu memahami konsep penelitian tindakan kelas, serta memahami langkah-langkah bagaimana melaksanakan suatu kegiatan penelitian tindakan kelas. Dari definisi kata PTK itu sendiri, perlu kita ketahui apa PTK itu. PTK merupakan kependekan dari kata penelitian tindakan kelas, atau dalam istilah asingnya sering disebut dengan istilah Classroom Action Research atau yang disingkat dengan CAR. Dari pengertian singkat di atas dapat kita rinci bahwa istilah penelitian yang dimaksud adalah penyelidikan atau pencermatan. Sedang kata tindakan yaitu memberikan perlakuan. Kemudian istilah kelas di sini yaitu berupa sekelompok subjek yang sedang belajar mengenai hal yang sama pada waktu yang bersamaan. Namun istilah kelompok pada istilah kelas tadi, bahwa kelompok tidak harus siswa dalam hal ini pembelajaran yang terletak pada dalam satu ruangan, atau seluruhnya dalam satu ruangan kelas. Misalnya kalau anak SD, kelas 3 satu ruangan semua, atau SMP kelas 7, atau SMA kelas 10. Tetapi bisa juga hanya beberapa bagian dari siswa yang ada di kelas. Jadi kelompok dapat diartikan seperti misalnya terdapat antara 3 sampai 5 orang, mungkin hanya 10 orang dari siswa yang ada di kelas. Yang itu mungkin kategori yang akan menjadi bagian dari subjek penelitian. Atau mungkin siswa-siswa yang gabungan dari beberapa kelas yang satu tingkat. Misalnya kalau SMP ada paralel 4 kelas, setiap tingkatannya kelas 7 misalnya. 7A, 7B, 7C, 7D misalnya. Masing-masing mungkin ada yang 3 siswa dalam satu kelas, ada yang 5 siswa, 7 siswa, sehingga digabungkan karena memiliki permasalahan yang sama dan akan belajar hal yang sama yang akan dilakukan penelitian. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, tujuan dari PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sedangkan fungsi PTK atau penelitian tindakan kelas itu meliputi dari
untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam situasi pembelajaran di kelas. Entah itu masalah yang berkaitan dengan siswa, perilaku, atau mungkin terkait dengan hasil belajar, atau mungkin masalah-masalah dari gurunya sendiri. Kemudian, fungsi yang lain, memperbaiki proses belajar mengajar agar berdampak positif pada perilaku pembelajaran dan hasil belajar. Selain itu, PTK berfungsi untuk menguji teknik, metode, model, strategi, atau pendekatan yang diterapkan untuk memastikan apakah teknik, metode, model, strategi, pendekatan yang digunakan tadi dapat memecahkan permasalahan pembelajaran. Kemudian, PTK juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan guru khususnya dalam melakukan refleksi diri terhadap pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian, fungsi lain yaitu bahwa guru mampu membuat kerangka kerja inovasi pembelajaran. Kemudian, PTK juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menentukan penggunaan teknik, metode, model, strategi, atau pendekatan sesuai dengan materi yang dipelajari. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, penelitian tindakan kelas memiliki manfaat yang meliputi untuk memperbaiki praktik pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian, PTK juga dapat dilakukan sambil melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga tidak membutuhkan waktu dan tenaga khusus, karena memang pelaksanaannya sambil melaksanakan pembelajaran rutin secara reguler sehari-hari. Selain itu, manfaatnya untuk menjembatani kesenjangan antara teori dengan praktik nyata di kelas. Manfaat lain yaitu bisa melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung apakah praktik-praktik pembelajaran selama ini memiliki efektivitas tinggi atau tidak. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang berbasis pada masalah atau based on problem. Karena memang adanya penelitian tindakan kelas untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Bapak Ibu Guru. Hanya saja, pada PTK tidak ditekankan bukan masalahnya itu sendiri, tetapi justru pada penyebab timbulnya masalah atau yang sering disebut dengan istilah akar masalah. Dengan mengetahui penyebab atau akar masalah, timbulnya masalah, maka kita dapat mencari teori yang tepat untuk menghilangkan penyebab timbulnya masalah, yaitu dengan menggunakan cara-cara atau hal-hal yang baru, metode yang baru, atau modifikasi dari cara-cara yang lama yang pernah dilakukan sebelumnya. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, penelitian tindakan kelas harapannya dapat menciptakan pembelajaran yang efektif. Dengan istilah lama kita adalah PAEGM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di mana ciri-ciri pembelajaran PAEGM yaitu siswa bisa senang, berminat mengikuti pembelajaran, siswa aktif, tidak mengantuk, suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak sepi, gembira, gegap gempita, kemudian hasil baik. Hasil baik itu sejak dalam proses, bukan hanya di akhir saja. Artinya, Bapak Ibu Guru sudah bisa melihat secara langsung. Kalau memang pembelajaran efektif, maka hasil
itu sudah bisa terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, dalam melakukan penelitian tindakan kelas, maka langkah awal menentukan masalah utama dalam PTK. Masalah apa saja yang akan diatasi melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Misalnya, sebagai contoh, terkait dengan kemampuan membaca permulaan. Ini biasanya di jenjang sekolah dasar. Nah, secara ideal misalnya, bahwa kemampuan membaca permulaan paling tidak, misalnya secara ideal 95%. Ini contoh. 95% siswa yang mampu membaca permulaan. Itu bicara kondisi ideal. Sedangkan kondisi nyata sebagai contoh, misalnya kondisi nyata di kelas yang terjadi, kemampuan membaca permulaannya rendah, misalnya hanya 45% siswa yang memiliki kemampuan membaca permulaan dengan baik. Nah, artinya melihat dari kondisi yang ideal atau seharusnya tadi seperti itu yang disebutkan, dengan kondisi nyata ada perbedaan, ada kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah yang kita katakan sebagai gap. Gap itulah yang menjadi sebuah masalah. Dari masalah yang kita temukan, misalnya tadi adalah kemampuan membaca permulaan yang rendah. Kita carikan penyebabnya. Apa yang menyebabkan kemampuan baca rendah? Misalnya, mungkin dari si gurunya yang hanya selalu ceramah, atau media yang hanya selalu menggunakan papan tulis, atau pembelajaran kelas daring tidak tepat metodenya, modelnya, atau urutan materi tidak runtut, bicara soal prosesnya, atau siswa yang tidak aktif mengikuti pembelajaran, kalau kita lihat dari sisi siswanya, atau mungkin dari sisi peran orang tua siswa yang minim, siswa yang tidak semangat, penyampaian materi yang kurang menarik, siswa kurang motivasi, dan sebagainya. Kalau dicari terus, cari-cari, kan banyak mungkin penyebab atau akar masalah dari permasalahan yang saya temukan di awal. Nah, dari sini, dari akar masalah yang sudah terpetakan itu, dicarikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Apa solusinya? Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas, sebagai peneliti akan menentukan bentuk tindakan dalam memecahkan masalah berupa teknik, metode, model, strategi, atau pendekatan, bahkan mungkin sebuah program. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa berdasarkan kondisi ideal dan kondisi nyata, terlihatlah sebuah kesenjangan yang kita jadikan sebagai permasalahan. Sehingga berdasarkan masalah dan turunannya berupa akar masalah sebagai penyebab, maka digunakan untuk menentukan bentuk tindakan yang sesuai atau yang tepat. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, adapun dalam menentukan tindakan, melakukan tindakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, nantinya peneliti akan menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rencana atau rancangan kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru si peneliti. Kedua, kegiatan penelitian direncanakan secara cermat dari seluruh tahapannya. 3. Tindakan dilakukan oleh siswa. Artinya, rencana bentuk tindakan, entah itu teknik, metode, atau strategi dan sebagainya tadi, nanti akan didominasi yang dilakukan oleh siswa, bukan oleh guru.
Kemudian proses penelitian tindakan diamati pelaksanaannya dengan menggunakan lembar pengamatan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, dalam penelitian tindakan dapat diartikan yaitu penelitian yang melakukan tindakan berupa in-range method. Artinya di sini adalah metode yang baru digunakan, walaupun metode itu bukan hal yang terbaru. Yang dimaksud dengan baru digunakan adalah metode atau tindakan yang selama ini belum pernah dilakukan di dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Sehingga itu sebagai in-range method. Kalau dianalogikan, misalnya kita membeli sebuah sepeda motor bekas. Motor itu bukan baru, tetapi mungkin kita baru memiliki saat ini, baru digunakan saat. Kemudian kita katakan kita sedangkan melakukan range menggunakan motor. Nah itu kurang lebih analoginya seperti itu. Artinya metode yang baru yang selama ini belum pernah digunakan oleh guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Ciri-cirinya, metode itu diulang-ulang untuk dapat dirasakan enaknya prosesnya. Jadi diulang-ulang itu sampai mendapat enaknya proses. Yang dimaksud di sini adalah ukuran enak proses ini dari proses yang dilaksanakan sampai mencapai indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Artinya akan dilakukan beberapa kali tindakan-tindakan yang sama. Pengulangan proses tersebut bukan semata-mata mengarah kepada hasil, tetapi pada pelaksanaan prosesnya. Oleh karena itu harus betul-betul dirasakan prosesnya. Dengan merasakan prosesnya, maka akan diketahui proses mana yang kurang pas, yang kurang tepat, yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada proses-proses berikutnya. Oleh karena itu, perlu atau harus adanya lembar pengamatan untuk mencatat proses yang terjadi. Karena kita tidak akan mudah mengingat proses-proses yang sudah terjadi dalam pembelajaran dalam waktu tertentu yang mungkin cukup lama. Misalnya 2 jam pembelajaran, 3 jam pelajaran, apakah kita akan bisa mengingat seterusnya? Oleh karena itu melalui ada lembar pengamatan kita bisa mencatat proses-proses yang terjadi, di mana proses yang terjadi itu yang dicatat akan menjadi bahan atau modal kita dalam melakukan refleksi. Sehingga hasil refleksi tersebut digunakan untuk memperbaiki proses berikutnya. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, dalam penelitian tindakan, dalam melaksanakan tahapan-tahapannya yang saya sampaikan di awal, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi serta refleksi, itu dilakukan dalam satu putaran atau satu siklus istilahnya. Artinya, perencanaan pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan diobservasi sampai direfleksi. Seperti apa pelaksanaannya. Itu satu rangkaian, satu putaran, atau satu siklus. Nah, hasil refleksi tersebut dijadikan untuk modal perencanaan pada perencanaan pada siklus berikutnya dalam rangka memperbaiki proses pelaksanaan tindakan sebelumnya. Dalam siklus berikutnya dilakukan tahapan yang sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan seterusnya hasil refleksi siklus digunakan untuk perencanaan siklus berikutnya. Nah, tahapan rangkaian tadi itu merupakan rangkaian yang
dijelaskan dalam sebuah model penelitian tindakan yang diputuskan oleh Kemis dan Mctaggart. Ini yang saya kutip dari buku Suhasimi Harikunto tahun 2008 tentang penelitian tindakan kelas. Jadi yang kita lihat di sini adalah salah satu bentuk model. Ada beberapa model yang lain seperti model Kurt Lewin, John Elliott, dan sebagainya dengan berbagai penjelasannya. Kemudian Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, dalam satu siklus melaksanakan tahapan, ada 4 tahapan tadi. Hanya dalam pelaksanaan teknisnya di pembelajaran, berapa pertemuan dalam melaksanakan satu siklus? Pertemuan di kelas maksud saya. 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Secara ideal, sebaiknya ada 3 pertemuan, di mana pertemuan pertama untuk mengenalkan metode baru, pertemuan kedua untuk pembenahan kalau memang diperlukan, pertemuan 3 untuk pemantapan. Atau ada juga 3 pertemuan itu dibagi menjadi pertemuan pertama untuk pengenalan metode baru, sehingga para guru untuk mengenalkan kepada siswa akan melakukan bentuk kegiatan tindakannya, metode yang belum pernah dilaksanakan. Kemudian pertemuan kedua pelaksanaan dari penerapan metode atau tindakan tersebut. Pertemuan 3 mungkin pelaksanaan dari tindakan sampai melakukan refleksi serta evaluasi. Namun di dalam peraturan pemerintah khususnya bagi guru ASN ya, untuk kepentingan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk karir, dalam satu siklus sudah ditentukan minimal sebanyak 2 pertemuan. Sedangkan dalam satu penelitian minimal terjadi 2 siklus. Ya, 2 siklus yang terdiri 4 tahapan tadi. Itu diatur di dalam buku 4 tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, apakah pengulangan siklus dimulai dari perencanaan? Di sini jawabannya adalah tidak, tetapi hanya mengulang. Maksudnya adalah di sini bahwa tidak harus membuat satu perencanaan yang dilakukan dari awal pada setiap siklusnya. Bisa jadi pada siklus kedua, ketiga, dan seterusnya, perencanaan pembelajarannya hampir sama dengan siklus yang pertama. Hanya memperbaiki beberapa langkah-langkah kegiatan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk menyempurnakan pelaksanaan tindakan yang mengacu hasil refleksi pada siklus pertama, sehingga akan diperbaiki pada siklus-siklus berikutnya. Nah, lebih fokusnya pada siklus berikutnya itu pada pelaksanaan dan proses pengamatan. Kemudian refleksi dilakukan sesudah pertemuan ketiga kalau kita bicara idealnya tadi, yaitu pelaksanaan tindakan sudah selesai, kemudian si peneliti, guru peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka menerapkan satu tindakan, teknik atau model dan sebagainya. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, siapa saja unsur-unsur yang terlibat di dalam kegiatan refleksi? Yang pertama, guru bisa melibatkan siswa. Di akhir, setelah pertemuan 3 selesai atau pembelajaran, siswa diajak melakukan refleksi
terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Karena siswa juga merasakan proses pembelajaran. Bisa dengan melalui wawancara, menanyakan secara langsung, atau mungkin menggunakan sebuah perangkat instrumen, menggunakan angket atau kuesioner dan sebagainya kalau memungkinkan. Tergantung karakteristik peserta didiknya atau siswanya. Kalau anak kelas bawah untuk sekolah dasar mungkin sebaiknya dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan kalimat atau bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Tapi kalau dengan siswa yang kelas tinggi di SMA misalnya, mungkin Bapak Ibu secara praktis bisa menggunakan kuesioner atau angket, baik itu yang konvensional maupun secara digital, misalnya menggunakan Google Form. Selain itu, unsur yang terlibat dalam refleksi juga Bapak Ibu bisa melibatkan pengamat. Pengamat dalam arti adalah selain Bapak Ibu sebagai guru peneliti, Bapak Ibu memberdayakan guru lain atau teman sejawat yang ditugaskan sebagai kolaborator untuk melakukan observasi dalam proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan observasi, si guru yang ditugaskan sebagai observer, sebagai kolaborator, bisa dilibatkan dalam kegiatan refleksi bersama Bapak Ibu guru tentunya sebagai peneliti. Yang terakhir, pasti refleksi oleh si peneliti sendiri, mengacu berdasarkan hasil pengamatannya atau data-data yang diperoleh dari observer dan sebagainya. Apa yang dikumpulkan dalam refleksi? Yaitu pertama mengenai kesan siswa tentang metode yang dirayan atau yang digunakan karena satu hal yang baru. Pendapat tentang metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian usul untuk penyempurnaan metode. Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Sedangkan langkah-langkah refleksinya yaitu menentukan objek refleksinya apa. Kemudian menentukan siapa yang refleksi dan menentukan laporan refleksi. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Selanjutnya, dalam melaksanakan PTK, tentunya Bapak Ibu Guru sebagai peneliti akan menentukan topik dalam penelitian. Nah, bagaimana memilih topik dalam PTK? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu menentukan secara spesifik, khusus tertentu untuk topik tersebut, yaitu pada materi apa, pada permasalahan apa. Yang kedua, manageable. Artinya, tindakan dan materi dalam penelitian itu benar-benar realistis dapat dilaksanakan di kelas Bapak Ibu. 3, achievable, yaitu memang memungkinkan dapat dicapai. Artinya indikator keberhasilan dari penelitian dapat tercapai atau terpenuhi. 4, realistik, nyata dalam kegiatan seharian, tidak abstrak. Yang kelima, time bound, yaitu ada batasan waktu, misalnya dalam beberapa pertemuan, dalam satu semester, dan sebagainya. Ini yang kita ringkas dengan istilah SMART, S-M-A-R-T. Selanjutnya, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sebagai peneliti? Lakukan di awal. Apakah menentukan judul yang sekian panjang misalnya, topik? Tentunya tidak. Yang dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Bapak Ibu Guru mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di kelas yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan kelas dan
mungkin mata pelajarannya, serta mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut atau akar masalah. Tadi kita sudah bahas di awal. Misalnya, sini, melakukan identifikasi masalah, melihat dari sisi keaktifan. Misalnya ditemukan bahwa siswa dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran itu pasif. Atau terkait dengan minat, rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika, misalnya, spesifik. Atau suasana, siswa yang sering merasa bosan dalam proses pembelajaran, atau hasil yang sering muncul, yaitu hasil ulangan harian atau hasil evaluasi belajar yang selalu rendah, mungkin pada mata pelajaran tertentu atau mungkin pada submateri tertentu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan, berdasarkan identifikasi, Bapak Ibu dapat selaku peneliti dapat menentukan satu masalah yang terkait, minimal, terkait dengan pembelajaran di kelas yang akan Bapak Ibu atasi melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Contohnya, misalnya adalah adanya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran matematika. Inilah masalah yang dipilih. Tinggal nanti cara rinci, apa penyebab siswa menjadi kurang aktif. Kita cari penyebab atau akar masalahnya. Kemudian, dari permasalahan yang sudah ditentukan, lanjutkan dengan menentukan metode atau model sebagai tindakan memecahkan masalah. Ya. Seperti katakan di awal, bisa teknik, metode, model, strategi, pendekatan, bahkan mungkin program. Yaitu menentukan metode atau model belajar yang akan digunakan dalam PTK. Misalnya, penerapan model role playing. Atau mungkin penerapan bentuk permainan. Ini contohnya permainan lompat bergambar. Biasanya untuk anak SD ini. Atau penerapan metode diskusi. Atau penerapan pendekatan, misalnya matematika realistik, PMR, dan sebagainya. Artinya, tadi tindakan-tindakan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut contoh-contoh ya redaksi masalah utama siswa dan solusinya. Kalimat awalnya, misalnya masalah utamanya hasil belajar materi A, solusinya penerapan sebuah model A, model PBL, PJBL, Jigsaw dan sebagainya. Atau masalah motivasi belajar pada materi B, solusinya penerapan media gambar dengan menerapkan model pembelajaran misalnya inquiry learning. Dan seterusnya. Contoh lain misalnya permasalahan kemampuan berpikir kritis pada materi tertentu suatu mata pelajaran, kemudian solusinya pendekatan CTL, contextual learning, dan sebagainya. Dan seterusnya. Banyak dari permasalahan dan solusi yang bisa digali. Ini hanya sebagian contoh redaksi yang bisa digunakan. Dari permasalahan yang sudah ditentukan dan tindakan solusi yang jadi pilihan, Bapak Ibu peneliti atau guru peneliti dapat menentukan judul. Karena komponennya sudah hampir turun semua. Hanya bagaimana menentukan judul yang baik, ini yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa judul itu komunikatif dan mudah dipahami. Kalimatnya lebih mudah dipahami. Kemudian memuat variabel penelitian, ada variabel masalah, ada variabel tindakan, ada variabel objek dari
materi pelajaran yang dipelajari. Kemudian menjawab apa yang ingin ditingkatkan, berarti berhubungan dengan permasalahan. Kemudian dengan cara apa atau upaya apa yang untuk meningkatkannya, yaitu tindakan. Kemudian sasaran dan lokasi tercermin dalam judul, artinya siapa sasaran pembelajarannya, penelitian ini, subjeknya, dan lokasinya di mana, sekolah mana, sebagainya. Judul harus menarik, layak diteliti, bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pendidikan, bagi para guru. Serta banyaknya kata dalam sebuah judul sekitar 15 sampai 20 kata. Itu tidak termasuk kata depan atau kata sambung. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, dalam penulisan judul PTK ada 3 unsur yang perlu dicantumkan, yaitu what, who, how. What adalah apa yang ingin ditingkatkan, berarti berhubungan dengan permasalahan. Who adalah siswa atau subjek, ya, siswa yang mana yang akan ditingkatkan. How itu bagaimana, dengan cara seperti apa, artinya tindakan solusi yang akan dilakukan. Penerapan 3 unsur, ya, contohnya what berhubungan dengan permasalahan, yaitu apa? Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Artinya ada permasalahan yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Who, siapa siswanya di sini? Contoh siswa kelas 10. Ya, kelas 10 berarti SMA. Nanti kelas 10 siswa yang mana? Gitu kan? Kelas berapa? Sekolah mana maksud saya? Tahun ajaran berapa? How-nya dengan cara apa? Di sini contoh penerapan model PJPL atau Project Based Learning. Namun dalam rangkaian kalimatnya, tempat tidak harus seperti ini. Artinya urutan penulisan bisa dirubah. Misalnya ada dua cara penulisannya, diawali dengan tindakan untuk mengatasi masalah, atau diawali dengan permasalahan yang akan dilakukan diberikan tindakan apa. Misalnya begini, dengan judul peningkatan kemampuan berpikir kritis, ya, dengan menerapkan model, artinya menyampaikan dulu permasalahannya, peningkatan kemampuan berpikir kritis, melalui atau penerapan dengan model PJPL, baru tindakannya. Atau sebaliknya, diawali dari tindakan dulu, penerapan model PJPL, ya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Artinya diawali dengan tindakan untuk mengatasi masalah kemampuan berpikir kritis. Yang sering digunakan di antara dua itu. Selanjutnya, bagaimana jika ada variabel masalah yang lebih dari satu? Ada 2 variabel, proses dan hasil. What to how-nya. Misalnya, permasalahannya peningkatan minat dan kemampuan menulis. Artinya ada 2 permasalahan. Masalah minat dan masalah kemampuan. Kemampuan dalam menulis. Nah, ini bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya ada 2 permasalahan. Who-nya sasaran, how-nya yaitu tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya rangkaian judul PTK, mulai dari adanya masalah, solusinya apa? Misalnya, rendahnya kemampuan membaca permulaan. Solusinya berupa permainan dengan menggunakan alat peraga kartu. Ini sebagai contoh. Nah, dalam rangkai judul PTK, banyak bentuk rangkaian kalimat yang bisa disusun. Salah satunya seperti ini, yaitu upaya peningkatan Y. Y di sini adalah masalah, ya. Melalui X, itu adalah sebuah tindakannya. Bagi subjek, itu sasarannya, subjeknya siapa. Ya. Tempatnya, itu sekolah. Pada, ya, itu pada waktu, itu waktu semester 1, 2, dan tahun ajaran. Spesifik. PTK harus spesifik. Kenapa? Subjek saat ini, ya, tiap tahun ajaran pasti akan berbeda dalam setiap kelasnya.
Nah, sebagai contoh lengkapnya di sini berdasarkan permasalahan di atas, yaitu upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan. Karena permasalahannya adalah kemampuan membaca permulaan melalui permainan. Nah, karena tindakannya berupa permainan. Dengan alat peraga kartu huruf, siswa kelas 2, ini sebagai subjeknya, SDA misalnya, kemudian pada semester 1, ini bicara waktu, tahun pelajaran 2021-2022. Detail. Itu tadi contoh judul P3. Nah, contoh judul yang redaksi yang bermacam-macam ini, misalnya upaya peningkatan tadi sama ya. Y melalui X adalah tindakan sebagai subjek siapa, tempat di mana. Atau lebih ringkas lagi, peningkatan X melalui Y bagi subjek dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, hanya kalimatnya bisa bervariasi supaya tidak monoton. Misalnya optimalisasi Y, ya, ini berhubungan dengan permasalahan, melalui X itu tindakan bagi siapa. Atau penggunaan X untuk meningkatkan Y bagi dan seterusnya. Meningkatkan Y melalui X bagi. Nah, artinya dengan kalimat-kalimat sebagai contoh ini tidak monoton, ya. Bisa mengkombinasikan atau memvariasikan kalimat dari judulnya dan seterusnya. Nah, Sobat Guru Sinau ID, Sudut Sinau yang dibanggakan, setelah menentukan masalah, tindakan, serta topik atau judul dari penelitian tindakan kelas, maka sebagai peneliti perlu merancang sebuah rancangan penelitian yang akan dilakukan. Nah, rancangan penelitian tersebut yang dikemas dalam sebuah proposal. Sehingga sampai selesai penelitian, langsung peneliti akan menyusun sebuah laporan. Nah, bicara soal proposal dan laporan, kita akan bicara tentang sistematika tulisan yang nanti akan kita bahas secara rinci lebih detail pada sesi berikutnya. Di sesi ini, saya akan hanya menyampaikan secara umum saja sistematika penulisan proposal dan laporan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas, sebuah proposal untuk melakukan rencana penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi ada beberapa bab, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3 yang isinya berupa pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 tentang metodologi penelitian yang digunakan. Sedangkan pada pelaporan hasil penelitian tindakan kelas, dari ketiga bab tadi ditambahkan dengan bab 4 merupakan hasil penelitian dan pembahasan, serta bab 5 simpulan. Nah, secara keseluruhan laporan P3 perlu adanya dokumen awal ditambah dengan dokumen awal serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan termasuk dalam penulisan proposal juga. Nah, kemudian perlu juga disiapkan namanya lembar pengamatan. Ya, ada dua bentuk alternatif, yaitu ini dalam penggunaan lembar pengamatannya, yaitu penggunaan alternatif pilihan ya tidak, maksudnya terlaksana atau tidak, atau yang lebih bergradasi, sebuah aktivitas pembelajaran, misalnya dengan pemberian skor antara 1 sampai 4 atau P5. Ini dalam bentuk lembar pengamatan, sehingga memudahkan pada saat observer melakukan pengamatan, tinggal memberikan penilaian proses penelitian ya, dengan terlaksana atau tidak, ya atau tidak, atau yang lebih bergradasi, pemberian skor antara rentang 1 sampai 4 atau rentang 1 sampai 5. Tergantung bagaimana peneliti merancang instrumen untuk lembar pengamatannya. Baik, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, saya kira itu yang bisa disampaikan pada
sesi ini terkait dengan konsep pengertian tindakan kelas. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Salam Guru Sinau, belajar tiada henti.